wabarakatuh. Nama saya Trisi Intan Berliana dari kelas Probabilitas dan Statistik L. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang regresi data. Nah, langsung saja kita aplikasikan pada proses perhitungan Microsoft Excel. Nah, di sini sudah terdapat data, yaitu data siswa, nilai akhir kimia Y, ujian X1, frekuensi membolos X2, nilai kuis X3. Nah, kita akan menentukan pola regresinya untuk menganalisa data yang muncul berikutnya atau data yang ke-13. Nah, karena kita memiliki data sebanyak 12. Nah, untuk memproses regresi linear berganda ini, kita memerlukan tabel penolong. Nah, ini tabel penolongnya. Nanti kita akan menjadikan ini sebagai acuan untuk menentukan yang nilai matriks dan sebagainya. Nah, ini merupakan tabel-tabel selanjutnya yang akan kita cari nanti, yaitu X1Y, X2Y, X3Y, X1, X2, X1 kali X3, X2 kali X3, X1 kali pangkat 2, X2 pangkat 2, X3 pangkat 2. Nah, untuk terlebih dahulu, karena ini diminta untuk menentukan sigma-sigma, maka kita akan menjumlahkan terlebih dahulu. Sama dengan ini, menggunakan rumus sum, kita sorot ini. Nah, lalu kita kopikan saja datanya ke samping. Ini kita bawa. Nah, setelah selesai, kita cari untuk untuk nilai kuisnya tadi. Nah, setelah selesai kita cari X1Y-nya. X1 dikali Y. Dengan kita bisa aja ke bawah. Nah, selanjutnya itu X2 dikali Y. Dikali Y. Selanjutnya X3 dikali Y. Dikali Y. Nah, selanjutnya yaitu X2 dikali X1. X1 dikali X2. Selanjutnya X1 dikali X3. X1 dikali X3. Nah, selanjutnya X2 dikali X3. X2 dikali X3. Selanjutnya X1 pangkat 2. X1 pangkat 2. Lalu X2 pangkat 2. X2 pangkat 2. Nah, lalu X3 pangkat 2. Nah, selanjutnya setelah selesai dengan tabel penolong ini, kita akan menentukan matriksnya, yaitu matriks A, A1, A2, A3, dan A4. Nah, untuk menentukan matriks A ini, kita menggunakan rumus yang ini. Menggunakan rumus sigma-sigma ini. Yaitu kita akan menentukan matriks yang diperlukan, yaitu matriks A dan H. Nah, langsung saja kita masukkan. Untuk N-nya yaitu 12. Nah, untuk
matriks A, untuk matriks A, pada kolom pertamanya yaitu ada N-nya 12, sigma X1-nya, sigma X1-nya yaitu 75, sigma X2-nya ada 43, dan sigma X3-nya ada 815. Nah, selanjutnya pada kolom keduanya, yaitu ada sigma X1, ada sigma X1 kuadrat, sigma X1 kuadrat, ini, sigma X1 kuadrat, lalu ada sigma X1 X2, sigma X1 X2, lalu ada sigma X1 X3, sigma X1 X3. Lalu selanjutnya kolom ketiga ada sigma X2, sigma X2, lalu ada sigma X1 X2, sigma X1 X2, lalu ada sigma X2 kuadrat, X2 kuadrat, lalu sigma X2 X3, X2 X3. Nah, untuk kolom keempat ada sigma X3, sigma X3, lalu ada sigma X1 X3, sigma X1 X3, lalu ada sigma X2 X3, X2 X3, lalu ada sigma X3 kuadrat, sigma X3 kuadrat. Nah, setelah selesai dengan matriks A, untuk matriks A1 kita tukarkan kolom 1 dengan matriks H. Nah, kita tentukan dulu matriks H-nya, yaitu pada rumus ada sigma Y, sigma Y, ada sigma X1Y, sigma X1Y. Oh, ini. Lalu sigma X2Y, lalu sigma X3Y. Nah, kita lanjut pada matriks A1. Nah, untuk matriks A1, kita tukar kolom yang pertamanya dengan matriks H. Kolom pertamanya itu ditukar dengan matriks H. Nah, nanti saja kita copy dengan bersama-sama. Untuk kolom yang kedua, ketiga, keempatnya tetap. Ketiga, keempat. Nah, kita copykan saja. Nah, selanjutnya untuk matriks A2, kita tukar kolom yang kedua yang ini dengan matriks H. Untuk kolom pertamanya tetap, kolom keduanya yaitu matriks H, kolom ketiganya tetap, kolom keempatnya tetap, nah, untuk matriks A3 kita akan tukar kolom ketiganya dengan matriks A. Untuk yang kolom pertama tetap, kolom kedua tetap,
kolom ketiga yaitu matriks H, kolom keempat tetap. Nah, untuk matriks ini matriks A4 kita tukar kolom keempatnya. Untuk kolom pertamanya tetap, kolom keduanya tetap, 3 tetap. Nah, kolom keempatnya matriks H. Nah, setelah selesai dengan matriks, kita akan mencari determinannya. Nah, determinan ini menggunakan rumus MDM. Lalu kita sorot matriks A. Nah, lalu untuk A1-nya begitu juga. Sorot matriks A1. Lalu A2. Kita sorot matriks A2. Lalu A3. MD time. Kita sorot. Lalu determinan A4. MD. Nah, setelah dapat determinan, kita akan menentukan nilai B1, B2, B3, dan B4 menggunakan rumus yang ini. Nah, kita mulai dengan B1. Rumusnya yaitu sama dengan determinan A1 bagi determinan A. Lalu untuk B2, determinan A2 dibagi dengan determinan A. Lalu determinan B3 sama dengan determinan A3 dibagi dengan determinan A. Nah, untuk B4 yaitu sama dengan determinan 4 dibagi determinan A. Nah, setelah kita menentukan nilai B1, B2, B3-nya, nah, dari nilai B yang kita dapatkan, kita bisa memproses untuk menemukan pola dari regresi berganda ini. Nah, polanya yaitu Y sama dengan B1 ditambah B2 X1 tambah B3 X2 tambah B4 X3. Nah, kita pecah dulu di sini. Untuk B1-nya sama dengan ini, agar kita nanti bisa mengambil angkanya. Ditambah B2, ditambah B2, B2-nya yaitu ini, B2 dikali X1, lalu ditambah B3 X2, B3 X2 B3 X1 ditambah B4 X3.
Nah, pola ini kita coba untuk menguji X1, X2, X3 yang baru ini. Nah, apakah nanti berapakah hasilnya? Nah, kita coba saja, yaitu Y sama dengan, yaitu B1 ditambah B2 dikali X1 lalu ditambah B3 kali X2 B3 kali X2 lalu ditambah B4 dikali X3. Nah, inilah kira-kira nilai yang didapatkan jika kita menggunakan X1-nya 70, X2-nya 2, X3-nya 80. Nah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan untuk regresi berganda 3 variabel ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.